Belum waktunya. Nanti sudah waktunya saya suruh ke sini. Salam sama Mbak Buyut sama Yang Putri. Cucunya kangen. Ya. Saya cuma hanya bisa mendoakan untuk saudaraku selamat bertugas. Memang kalau belum waktunya ya saya nggak apa-apa, saya tidak memaksa. Apa kamu sudah kenal? Tahu Lah nggak tahu. orang yang di sana? Karena itu buyut saya dan saya terahnya di situ. Dan saya ada keturunan yang 9. Jadi saya tahu siapa yang Anda temuin dan siapa yang Anda bicarain. Kalau ya, saya hanya bisa pesan kamu hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurillah berjumpa lagi dengan kita Padepokan Pinara Tafakur dan Mas Udin Rosmala. Selamat malam Mas. Malam. Malam ini oh iya, salam-salam untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada di dunia nyata atau di dunia gaib. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan, kesehatan jasmani rohaninya serta rezeki yang berlimpah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi, memberikan kekuatan kepada kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Tak luput juga terima kasih untuk kru saya di Padepokan Pinara Tafakur yang selalu mengikuti dan jamaah-jamaah Padepokan Pinara Tafakur. Tidak henti-hentinya mereka selalu berusaha untuk menebar kebaikan. Malam ini kita ingin menarik tentang hantu yang terakhir ini yang sering dikaitkan dengan kejadian meninggalnya seseorang di kawasan sungai. Pasalnya memang frekuensi orang yang meninggal dan hanyut di sungai itu ada hantu laut, hantu air yang dinamakan seperti pusaran air. Saya kurang paham namanya hantu apa. Kalau di Jawa itu namanya hantu apa Mas? Gundreng. Gundreng gitu. Kalau di Jawa itu gundreng. Konon ceritanya setiap orang udah meninggal tinggal tulang-tulangnya aja. Kurang lebihnya seperti itu, gundreng. Atau apa? Bajul ya. Kalau bajul itu kan siluman buaya. Sama-sama di air. Jadi orang yang meninggal hanyut di sungai di Belitung cukup tinggi. Masyarakat percaya kalau semua korban yang hanyut di sungai tewas karena dihisap oleh hantu yang menyerupai pusaran air. Dia beberapa hantu lokal asli Belitung. Mungkin bagi kita yang bukan orang asli Belitung akan menganggap kelima hantu yang pernah saya tarik itu mungkin dikira mitos atau ya memang sebenarnya nyata, tergantung manusianya. Mungkin orang Belitung lebih paham atau mengerti masalah hantu gundreng, hantu yang di air tersebut. Saya kurang paham namanya hantu apa. Kita langsung aja tarik dan menceritakan tentang sisi gaibnya. Ada apakah dan kenapakah ketika manusia di sungai meninggal dan kakinya bisa tertarik atau karena hanyutan air atau bagaimana, kurang paham. Semua kembali pada kita sendiri, kepercayaan masing-masing. Kita langsung aja kita tarik sisi gaibnya hantu yang menyerupai pusaran air tersebut. Kita lindungi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah, atas izin dan kuasa-Mu, atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, energi terkuat yang ada di aliran sungai di seluruh Belitung ini, yang terkuat, yang asli, yang saya inginkan, semuanya atas izin guru kami tertarik di tangan saya yang terkuat. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kita tunggu dulu kenapa dan ada apa dia. Loh, kok berubah? Selamat malam Mbah atau Dato. Ini tersambung pita suaranya, paham dengan kata-kata saya, paham dengan kata-kata manusia. Allahu, semua terbuka. Dengan siapa ini? Dari golongan apa? Anda tamu di sini, saya ingin menyuguhin kalau Anda mau. Tuh. Dari bangsa apa kalau boleh tahu Anda? Siluman? Ya. Siluman yang di bawah air apa di atas air? Pusaran. Di pusaran air itu. Ya. Punya nama? Siapa namanya? Siluman pusaran. Tidak perlu disebut ya. Anda bertempat di mana kalau boleh tahu? Timur saya. Oh, di timur. Ya. Di Sungai Besar. Tadi ketarik di sini, berarti Anda yang terkuat, yang terbesar. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi saya merasa nggak terkuat. Tidak terkuat ya. Biasa saja. Amin. Mohon maaf, merasa terganggu nggak kakek atau nenek atau siapa saya panggil ke sini untuk bercerita sedikit tentang mitos atau adanya pusaran air tersebut yang sering memakan korban manusia. Cerita apa kamu? Kalau boleh tahu, kan ada beberapa mitos di Belitung ini, ada 5 hantu. Dari mulai hantu polong, hantu mamang, hantu nenek lampir yang kayak tadi, terus Anda tersebut. Anda sendiri termasuk dibilang suka menarik manusia yang tenggelam. Yang menarik itu bukan saya. Bukan manusianya. Sudah dibilang jangan pernah main ke sungai, tapi manusianya yang bandel. Merasa dia sudah hebat gitu paling ya, sudah bisa berenang itu paling. Berarti itu termasuk ada kesombongan di diri ya, Nek. Kalau boleh kakek apa nenek ini? Terserah kamu. Apa datuk? Yang penting enak dipanggil ya. Yang penting sopan. Kenapa kok kakinya begitu sama ini? Memang begitu? Saya kayak begini. Oh, Saya siluman. wujudnya siluman apa kalau boleh tahu? Saya itu susah, saya saja bingung. Bilang ular nggak ular, Ikan nggak ikan? ikan nggak ikan. Tapi bagian saya hanya kepala yang ditakutin. Ya, taring besar kepala saya, tapi saya nggak punya kaki. Nah, itu repotnya di situ. Kepala ikan, kaki kayak ular, Itulah saya. punya sirip, bukan tangan. Terus gimana ini? Bisa dibantu, saya bantu untuk disempurnakan. Jangan bantu.
Oh, memang udah Biarkan saya saja begini. Oh, gitu ya. Nanti juga ada waktunya sendiri. Waktunya sendiri ya. Ngomong-ngomong tentang siluman pusaran air itu berarti kesalahan manusia sudah dikasih tahu jangan mandi di situ, dia mandi di situ ya. Dari zaman dahulu, orang-orang manusia itu sudah mengingatkan anak-anak, terutama anak kecil, waktu jam 12 siang itu dari dahulu memang sudah dilarang, tapi manusianya yang susah dibilang. Saya keluarnya sekitar jam 12 siang, tapi kalau malam kayak gini jarang saya keluar. Karena mangsanya siang ya. Ya, karena bagian saya, keluar saya siang-siang bahkan nggak pernah. Berarti bidangnya beda-beda ya. Ada yang keluar malam, ada yang keluar siang. Kalau siang kayak gitu, fenomena di alam Anda malam. Tapi Anda tahu siang tahu malam di dunia nyata seperti ini. Nggak bagian saya ini. Saya rasa ini siang. Oh, ini siang ya. Terang semuanya. Berarti ini kan malam ini. Kalau di dunia manusia ini malam. Siang, bagi saya siang ini, siang ini. Oh, bagi Anda siang ya. Tapi bagi manusia ini tengah malam. Kalau Anda siang. Bolak-balikin. Bingung saja. Ya karena di dunia gaib kan nggak ada malam, nggak ada siang. Jadi kalau di dunia manusia ini malam. Kalau di dunia Anda siang. Karena terang semua. Gitu. Jadi ngomong-ngomong kembali lagi tentang hantu sungai itu berarti memang ada ya. Ada, semuanya itu ada. Siluman, jin, iblis, semuanya ada deh. Bagiannya masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Iya, iya. Punya wilayah sendiri-sendiri. Iya, iya. Kayak Anda bagiannya wilayahnya sendiri. Biasanya Anda tepatnya itu ya di pusaran-pusaran itu, pusaran air. Tempat saya itu di pusaran, tapi istana saya di dalam. Gitu ya. Umurnya Anda sekitar udah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun kalau boleh tahu ya? Lebih ribuan saya. Lebih ribuan ya. Jadi berarti kadang manusianya yang susah dibilangin ketika jam segini janganlah mandi di tempat itu, nanti takut terjadi sesuatu, dan pada akhirnya terjadi beneran. Berarti yang blengklel itu ya manusianya. Nggak capek kakinya kayak gitu. Itu bukan kaki, itu apa nggak tahu lah, ini bangsa apa, bingung saya juga. Karena kepala ikan ada taringnya kayak piranha. Nah itu kalau Anda melihat piranha seperti ini, tapi piranha yang gede gitu. Jadi dia itu ininya begini, ininya begini. Ya mana ya, bingung saya. Semua badannya itu kayak ular. Dia nggak punya kaki, tangan pun nggak ada, dia punya sirip. Kekuatan saya. Iya. Buat di air. Karena Iya. kalau saya nggak punya ini, Iya. saya nggak bisa berputar. Kalau tak rubah jadi kaki nggak bisa ya. Jangan, saya nggak mau.
dirubah nggak bisa ya? Karena nanti ada yang merubah sendiri. Iya iya. Saya nggak mau melebihi takdir saya Iya. dan mendahului takdir saya. Tapi udah masuk ke sini berarti kita nggak mau maksa sih. Udah mau masuk Islam berarti udah waktunya. Tapi ya tetap keadaan seperti ini ya monggo, kita pun ndak ini. Ndak memaksa. Islam juga gitu. Kalau mau masuk Islam ya nggak ada unsur paksaan dari hati. Ada pemimpin saya yang lebih besar. Kalau saya untuk memutuskan, saya nggak bisa. Iya. Nanti lain kali. Nanti ada yang memutuskan sendiri. Ya lain kali nanti saya tarik. Yang penting saya ingin ceritanya aja. Nanti juga beliau akan datang sendiri. Kalau beliau mau diislamkan, nanti ya diislamkan. Kalau perlu saya tarik, ya saya tarik. Ada kesan-kesan enggak kayak untuk saudara-saudara kita ketika kita mandi di sungai atau di mana, untuk mewanti-wanti waspada ada pusaran atau tempat-tempat yang kira-kiranya gawat itu, coba dikasih pemahaman. Yang memberikan informasi buat kamu. Saya pulang dulu. Loh, pulang dulu. Ada yang mau masuk. Oh, ada yang mau masuk. Ya udah silakan. Terima kasih. Allah, silakan masuk. Allah. Selamat malam. Tersambung pita suaranya. Dengan bangsa apa ini kalau boleh tahu? Saya penguasa yang di sana tadi. Yang penguasa di sana tadi? Iya. Itu tadi anak buah Anda. Kok beda? Ya beda. Dia bawaan saya. Bahkan saya bisa merubah apa yang saya suka. Yang kamu cari tadi kan. Iya. Ya seperti saya. Jadi sudah bisa berubah-ubah semuanya ya. Ya. Itu cerita dari anak buah Anda tadi benar ya. Ibarat memang manusianya yang susah dibilangin. Akhirnya pada akhirnya bangsa kalian yang tertuduh gitu ya. Bisa dibilang gitu. Tapi kalau saya sudah menakdirkan, itu manusia bagian saya. Ambil. Saya suruh ambil. Kalau itu nggak bagian saya, bukan takdir saya nggak mau melangkahi. Sebenarnya peraturannya seperti itu ya. Ya, semuanya sudah ada peraturan. Dimanapun, semua pulau sini maupun di luar pulau sini, itu sudah ada takdir. Sudah ada takdir untuk diberikan sama saya. Berarti Anda mau masuk di sini tadi intinya yang disuruh anak buah dulu untuk cari informasi. Benar dan tidaknya siapa diri saya. Karena saya nggak mau dihancurkan karena manusia-manusia. Tapi kan Sewenang-wenang menarik, ujung-ujungnya dihancurkan. Tapi kan Anda pasti harus sekarang baru tahu kan dengan saya niat bagaimana. Ya kalau saya nggak tahu, saya nggak akan masuk di sini. Karena saya informasi yang diberikan bahwa saya benar, makanya saya datang ke sini
dengan senang hati. Alhamdulillah. Tidak ada unsur paksaan ya. Saya harus manggil apa ini? Raja atau abang raja atau kakek raja Saya nggak layak dipanggil raja. atau penguasa? Juga saya nggak layak dipanggil penguasa. Terus enaknya apa yang Abdul kita manggilnya? Saudara atau Saudara saja. ya, ya saudara yang ada di sana. Saya ucapkan terima kasih sudah mau datang dan berbagi cerita. Yang saya cari-cari dari dahulu. Dicari. Saya mencari dari dahulu, tidak menemukan seperti ini. Mencari apa kalau boleh tahu saudaraku? Nggak perlu saya ucapkan, kamu sudah tahu. Iya. Nanti kalau saya ucapkan, nanti manusia dan murid-murid kamu salah mengartikan. Iya. Ya semoga pertemuan ini bisa membawa berkah kita bersama. Dan mungkin udah waktunya saudaraku masuk Islam, kita bareng-bareng berjuang di jalan Allah. Bukan saya berarti untuk saudaraku itu selama ini berbuat jahat, bukan. Tapi semua itu karena kesalahan manusia sendiri. Seperti kata tadi prajuritnya, udah dibilang jangan mandi di situ, tapi manusianya yang susah dibilangin. Jadi sedikit banyaknya selalu disalahkan bangsa-bangsa gaib seperti kalian. Ya, seperti itu. Banyak kan memang seperti itu. Iya. Sewenang-wenangnya dia nggak bisa mengerti dengan situasi, bahkan tempat. Memang saya memahami dan mengerti tanah, tempat itu milik manusia, tapi di alam nyata atau alam kami di atas sana itu sudah menakdirkan ditempatkan bersama-sama Di bumi. batin. Ini tempat ini bukan milik manusia. Tempat ditakdirkan bersama-sama untuk di tempat. Berdampingan. Ya, Jadi tadi saudaraku masuk ke badan murid saya, pertama-tama memang menyelidiki, disuruh prajuritnya dulu benar dan tidaknya yang manggil ini gitu ya. ya. Memang udah waktunya juga ya saudaraku Karena untuk saya nggak sembarangan untuk masuk. Misi manusia seperti ini. Saya nggak pernah seperti ini. tidak pernah ya. Memang juga tidak pernah dipanggil oleh manusia masuk, berarti tidak pernah ya. Baru kali ini. Tapi yang mencari-cari semua sosok saya banyak. Kenapa Anda selalu dicari oleh manusia itu kalau boleh tahu? Karena terbanyak untuk diperbudak, untuk mencari keuntungan, diajak kerjasama. Saya paling suka, tempat saya semuanya saya tutupin. Bisa melihat tergantung kemampuan dan ketingkatannya masing-masing. Iya. Itu kadang memang seperti itu ya manusia. Mereka mencari kepentingan sendiri, mungkin untuk pribadi atau
dibilang kesaktian lah ya. Ya, Biar dianggap wah. Padahal kesaktian semata-mata hanya di dunia aja. Bangsa seperti Anda, saudaraku, bangsa seperti kami, manusia, sebenarnya ditugaskan kan untuk sama-sama ibadah. Kalau boleh tahu, dengan saudaraku, sudah paham kan dengan masalah Islam sebenarnya? sedikit saya paham. Sedikit-sedikit paham ya. Tapi belum masuk di Islam ya. Loh, karena tempat saya itu dari aliran sana. Ngalir. Saya tempat saya. Sampai di lautan. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong tadi Anda mencari orang, mohon maaf, yang seperti ini, dimaksud seperti ini seperti saya, atau energinya aja? Saya melihat cahaya yang sangat besar. Lebih untuk percaya diri buat saya. Untuk kebaikan niatnya ya. Melihat apakah itu hanya depanan saja. Apakah itu semua dari dalam, dari luar sama. Kebanyakan kebutuhan yang banyak hanya di luar, tapi di dalam nggak sama. Saya lihat sampai kamu memanggil saya, prajurit saya kerahkan untuk menyelidikin apa sebenarnya, ada apa cahaya ini memanggil saya. Semua saya kerahkan untuk menyelidikin cahaya ini. Ternyata benar yang disampaikan sama bawahan saya. Niat baiknya ya, niat baik tulus tadi ya. Jadi bangsa seperti saudaraku kan nggak bisa dibohongin, karena pembicaraan mulut dengan hati itu harus sama. Kalau tidak sama aja membohongi diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Tapi kalau di dunia nyata seperti saya, seperti ini, saya akan bercerita tentang kejadian-kejadian masalah gaib. Saya menceritakan orang yang tidak paham dengan gaib, saya akan dibilang gila. Itu bagi yang nggak tahu, tapi yang bagi paham dan mengerti. Orang yang paham dan mengerti, dia nggak akan banyak berbicara. Justru manusia yang nggak paham, belum mengerti, sok pintar, itu yang banyak bicara. Seperti itu. Iya, benar. Nggak paham dan nggak ngerti, sok tahu dan pura-pura tahu, padahal dalam hatinya nggak ngerti dan Sama nggak sekali tahu. nggak mengerti. Nggak pengen mengerti, datang ke tempat saya. Saya makan satu persatu, biar tahu semuanya isiannya apa. Kalau masih penasaran, kalau nggak percaya, ini peringatan buat manusia semuanya. Kalau kamu nggak percaya bahwanya adanya saya, gerombolan saya, kamu terjun ke sungai yang paling dalam. Kalau kamu sudah mati, saya ambil dan saya masukkan ke dunia saya, dimensi saya, untuk meyakinkan. Tapi kalau udah mati kayak gitu kan nggak kembali lagi, dia akan dibawa ke dimensi kan. Ya tapi kan bisa melihat saya, Iya benar sih, bisa melihat semuanya. pasti. Tapi dia karena udah meninggal, udah mati. Karena penyesalan itu Betul. jatuhnya dari belakang, Betul, betul, bukan dari depan. betul. Allah memberi kesempatan satu kali, nggak ada dua kali.
Bagaimana saudaraku, sudah siap mau masuk Islam dengan semua prajuritnya? Kalau belum, kami tidak ada unsur paksaan. Kami cuma hanya ingin bercerita sedikit tentang dunia kami dan dunia Anda. Nanti dulu saya mau lapor sama yang di sana. Loh, masih ada lapor lagi? Di selatan. Oh, sama Mbah Buyut dibolehkan? Sama Yang Putri juga diperbolehkan? Memang udah waktunya. Belum waktunya. Loh, belum waktunya? Nanti sudah waktunya saya suruh ke sini. Salam sama Mbah Buyut sama Yang Putri. Cucunya kangen. Ya. Saya cuma hanya bisa mendoakan untuk saudaraku selamat bertugas. Memang kalau belum waktunya ya saya nggak apa-apa, saya tidak memaksa. Apa kamu sudah kenal? Tahu? Lah nggak tahu. Orang yang di sana. Karena itu buyut saya dan saya terahnya di situ. Dan saya ada keturunan yang 9. Jadi saya tahu siapa yang Anda temuin dan siapa yang Anda bicarain. Kalau Ya, saya hanya bisa pesan kamu hati-hati, jangan teledor. Sebelum kita berbuat, pikirkanlah lebih dahulu. bantu doa juga saudaraku. Ya. Niat kami baik, niat kami tulus. Karena ini tugas saya. Begitu juga dengan Anda saudaraku. Tugas Anda juga berat, sama dengan kami. Saling mendoakan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Ketemu di dunia nyata, ketemu di dunia gaib, dan akan ketemu di akhirat nanti. Kelak. Saya tunggu untuk saudaraku biar bisa masuk Islam bareng-bareng dengan pasukannya dan berjuang bersama-sama biar kita terbebas dari belenggu semua yang kita rasakan sekarang ini. Kalau saya sudah masuk Islam, tempat yang di sana gimana? Saya itu kasihan. Saya paham, makanya saya hanya bisa mendoakan ketika Anda masuk Islam, Anda pun gak akan bisa menjamah mereka. Saya paham. Memang Anda belum waktunya untuk masuk Islam. Nanti ada lagi waktunya. Karena Anda, saudaraku, masih ada tugas lebih berat. Karena bawaan saya, tidak semuanya bisa melihat saya dan mengenal saya. Iya. Kenapa Anda tadi kaget saya menyebutkan dengan Mbah Buyut dan Yang Putri? Ya, Apa Anda gak melihat ada tanda saya di sini dari tadi? Hijabnya terbuka. sudah saya melihat. Makanya saya tahu kalau Anda memang belum diizinkan untuk masuk Islam, karena Anda masih ada tugas yang lebih berat untuk menjaga wilayah-wilayah atau di pulau sini. Memang ada waktunya sendiri Anda untuk masuk Islam, saudaraku. Saya cuma hanya bisa mengucapkan selamat bertugas, dan saya hanya mendoakan yang terbaik untuk saudaraku. Semoga kuat. Ya, makasih atas panggilannya buat prajurit saya. Berkenan sudah memanggil saya. Saya mohon maaf apabila
tidak ada yang salah. Semua ditakdirkan ketemunya seperti ini. Jadi kita harus saling menyadari, karena tugas saya seperti ini dan saudaraku tugasnya seperti ini. Yang penting jalin tali silaturahmi kita antara dunia nyata dan dunia gaib. Semoga berkah dunia akhirat. Dan ketika saudaraku ada kesusahan, jangan sungkan-sungkan memanggil saya. Begitu juga dengan diri saya, ketika saya ada kesusahan, sudilah saudaraku untuk membantu saya untuk kesusahan saya bila mana ada serangan-serangan yang tidak diinginkan oleh murid-murid dan termasuk saya sebagai pengajar di sini. Pemasih yang kamu bicarakan masih ada? Tidak ada. Ada. Belum saya kembali ke tempat saya. Saya diberikan tugas, dipesankan. Ada di Saya terima, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, untuk umat. Bisa membantu kan? Iya. Saya nggak bisa lama-lama. Terima kasih. Silahkan. Hati-hati, selamat jalan. Lihat pintunya, silahkan kembali lagi. Malam. Oh Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Kembali lagi normal. Sukmanya masukin. Kembali lagi sukmanya masukin di mana? Allah. Efek-efeknya kembali normal. Sallallahu alaihi. Kembali normal. Lama lo. Kakinya kan kencang. Kembali lagi normal. Sallallahu alaihi wasallam. Kaki saya. Gerigingan kan? Balik sik ngene sik meneng. Iya. Kembali normal. Efek-efeknya hilang. Kembali seperti di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Rasanya piye, Mas? Sikile. Saking mati. Kaki saya nggak bisa bergerak ini, sumpah ini, nyata ini. Diam dulu. Ngono lemesno, relaksasi. Dan rasanya tegang. Iya, relaksasi. Asli sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua, tegang ini kakinya, nggak bohong. Tapi nanti kalau udah bangun baru tanyain ya, karena memang benar-benar tegang. Karena selama ini kakinya lurus terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan kuasa mesin guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, kembali normal lagi seperti sedia kala kaki-kakinya. Oh Allah. Normal. Iya, lagi mau sampean ngececeng terus saya mau deh. Kayak Madep Rono ceritain apa yang dialami ketika di bawah sungai tadi ngomong. Kayak tadi itu saya dibawa ke naik keraton ya. Dan saya aneh, kayak nyata itu saya ketemu kayak orang zaman dahulu. Cerita dikasih makanan Tapi nggak dimakan. Gimana saya mau makan? Kayaknya itu kayak udah dipanggil loh, padahal baru sebentar. Mau makan itu nyata, mau makan nikmatnya rasanya Bilang ada tangan besar narik saya gitu, nyata itu. ada tangan besar narik ya. Iya. Padahal tangan saya segini. Aduh, itulah ya. Untuk sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, jangan pernah main-main dengan goib kalau tanpa ada bimbingan. Takutnya
ketika kita mempunyai ilmu atau kanuragan tanpa ada guru, itu yang akan bahaya. Mudah-mudahan cerita ini berkenan dan bisa diambil sisi positifnya. Amin. Dan semoga kita mengerti makna arti sebuah hidup. Kita akhirin dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses untuk kalian. Allah.